Jelang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Provinsi pada 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024, para partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi semakin intens membangun komunikasi politik untuk berkoalisi dalam mengusulkan pasangan calon yang berelektabilitas. Salah satu topik pembahasan yang menarik dalam seputar Pilkada 2024 adalah Jawa Barat. Provinsi yang beribu kota Bandung ini akan menjadi perhatian publik dalam tahun politik ini. Pasalnya, figur politik yang diduga akan bertarung didominasi orang-orang berpopularitas di tanah air ini. Hal tersebut lantaran nama mereka masuk dalam daftar bursa Pilkada 2024 di Jawa Barat berdasarkan hasil survei. Lantas siapa sajakah mereka yang dimaksud? Simak videonya sampai selesai. 1. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil merupakan mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Dengan elektabilitas tertinggi hasil survei, ia langsung mengantongi surat tugas dari Partai Golkar untuk berlaga di pesta demokrasi 5 tahunan itu sebagai calon gubernur. Hanya saja rekomendasi dari Partai Golkar itu tidak cukup untuk mendapatkan tiket pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Di mana menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, menyatakan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Artinya, Ridwan Kamil harus mendapatkan dukungan kursi partai politik lainnya. Sebab, kursi di DPRD Jawa Barat adalah 120 kursi. Jika dijumlahkan 20% dari 120 kursi maka menjadi 24 kursi, artinya Ridwan Kamil yang akan diusung oleh Partai Golkar yang memiliki 19 kursi di DPRD Jawa Barat, masih membutuhkan 5 kursi dari partai politik lainnya agar mencapai 24 kursi dukungan. 2. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno yang merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikabarkan bersedia maju sebagai calon gubernur di Jawa Barat pada perhelatan Pilkada 2024. Apalagi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memberikan rekomendasi terhadap Sandiaga Uno. Kursi PDIP di DPRD hasil pemilu 2024 adalah sebanyak 17 kursi. Jika Sandiaga Uno akan diusung oleh PDIP, maka PDIP harus berkoalisi dengan partai lainnya untuk mendapatkan minimal 7 kursi agar Sandiaga Uno memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon gubernur di KPU Provinsi Jawa Barat. Niat majunya Sandiaga Uno kemungkinan akan diusung juga oleh PKB. Hal itu ditandai dari keterangan PKB di publik belum lama ini yang membuka peluang untuk mengusung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur. Jika PKB mengusung Sandiaga Uno, maka kursi pendukung Sandiaga Uno sudah mencapai 32 kursi sehingga telah memenuhi syarat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. 3. Dedi Yusuf. Dedi Yusuf yang merupakan Wakil Ketua Komisi memiliki elektabilitas tertinggi dari hasil survei. Dia memiliki peluang menjadi Gubernur Jawa Barat, hanya saja, Dedi Yusuf belum tertarik untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Padahal Partai Demokrat telah menawarkannya untuk menjadi kendaraan politiknya. Salah satu alasannya menolak tawaran tersebut adalah ketidaksiapannya harus mundur dari jabatannya dari DPR RI sebagai syarat maju di Pilkada. Menurut Dedi Yusuf, maju dalam pilkada dan mundur dari jabatannya di DPR bukanlah opsi yang terbaik. Hal itu kata dia hanya berharap kepada sebuah ketidakpastian. 4. Ilham Akbar Habibie. Ilham Akbar Habibie atau Ilham Habibie juga berpotensi mencalonkan Gubernur Jawa Barat. Pasalnya, ia telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem. Kursi Partai Nasdem di DPRD Jawa Barat adalah 8 kursi. Artinya, Partai Nasdem di Jawa Barat harus berkoalisi dengan partai lainnya untuk mendapatkan minimal 16 kursi dari partai lainnya. Ilham Habibie merupakan putra almarhum Habibie Presiden RI ketiga. 5.
Desi Ratnasari merupakan artis legendaris. Pelantun tenda biru ini mulai terjun di dunia politik sejak menjadi anggota DPR RI dimulai 1 Oktober 2014. Kini dia diamanahkan memimpin Partai Amanat Nasional di Jawa Barat. Dengan karir politik yang telah dimilikinya, akhirnya dia memutuskan untuk memimpin Jawa Barat. Untuk itu, dirinya berharap ditugaskan oleh partainya untuk maju dalam Pilkada 2024 sebagai calon gubernur Jawa Barat. Jika PAN merekomendasikan Desi Ratnasari untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat periode 2024 hingga 2029, maka partai tersebut harus berkoalisi dengan partai lainnya yang memiliki kursi di DPRD Jawa Barat untuk mencari dukungan kursi minimal 17 kursi. Sebab, kursi PAN di DPRD Jawa Barat hanya 7 kursi. 6. Arya Bima. Arya Bima merupakan eks-wali kota Bogor 2 periode, yakni periode 2014 hingga 2019 dan periode 2019 hingga 2024. Beliau juga berpotensi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat setelah mendapatkan rekomendasi dari Partai Amanat Nasional. Namun, untuk mendapatkan tiket pencalonannya maka dirinya harus mendapatkan dukungan minimal 17 kursi dari partai politik lainnya yang memiliki kursi di DPRD Jawa Barat. Jadi PAN harus berkoalisi dengan partai lainnya. 7. Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi berpotensi menjadi calon gubernur Jawa Barat. Pasalnya namanya masuk dalam elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei. Terlebih lagi Deddy Mulyadi merupakan kader Partai Gerindra sehingga dia memiliki kendaraan politiknya untuk bertarung di laga Pilkada 2024. Elektabilitasnya hanya diungguli oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jika pilihan Gerindra dalam mengusung kadernya sebagai calon Gubernur Jawa Barat jatuh di tangan Deddy Mulyadi, maka Deddy Mulyadi memiliki dukungan 20 kursi. Artinya, mantan Bupati Purwakarta 2 periode ini tinggal mencari 4 kursi tambahan dari partai lainnya yang memiliki kursi di DPRD Jawa Barat untuk tiket melaju ke Pilkada 2024. 8. Ruzanul Ulum. Ruzanul Ulum merupakan kader P3. Beliau juga merupakan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Ruzanul Ulum telah menyatakan kesiapannya ke publik untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Alasannya, karena dirinya telah memiliki pengalaman memimpin Jawa Barat bersama Ridwan Kamil. Jika partai tempat dia tercatat sebagai kader merekomendasikan, maka Ruzanul Ulum masih membutuhkan mitra koalisi agar dapat memenuhi tiket politik untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Partai P3 hanya memiliki 6 kursi di DPRD Jawa Barat hasil pemilu 2024. Maka Ruzanul Ulum masih membutuhkan 18 kursi. 9. Komeng. Alfiansyah atau yang lebih dikenal Komeng berpotensi menjadi calon gubernur Jawa Barat. Pasalnya, rilisan hasil indikator politik Indonesia menempatkan Komeng di urutan pertama dalam survei simulasi terbuka atau top of mind. Posisi itu menjadikan Komeng masuk dalam bursa Pilkada Jawa Barat. Komeng saat ini merupakan DPD terpilih hasil pemilu 2024. Itulah prediksi deretan kandidat calon gubernur terkuat di Jawa Barat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.